dulu ada pertukaran kebudayaan. Jadi saat Renaissance terjadi tahun 70-an, di mana bangsa Arab saat itu entah sebabnya apa, mereka membakar percetakan-percetakan, mereka melarang ilmu untuk dikembangkan. Yang padahal semula yang kita dengar dari imam besar saat itu, penemuan-penemuan itu begitu luar biasa dari segala segmen ilmu, sampai akhirnya menurunlah kualitas, justru menjadi titik balik meningkatnya kualitas kebudayaan Eropa. Yang sebelumnya kebudayaan Eropa juga menyedihkan. Di negeri Arab turun perhatian kepada ilmu, di negeri Barat meningkat. Buku-buku Arab itu diterjemahin semua. Buku-buku Arab diterjemahkan, ulama-ulama diambil kitabnya, diterjemahkan, mereka pelajari, mereka bahas, mereka kembangkan, sehingga ada pertukaran pengetahuan ilmu, sehingga negara-negara Barat memiliki itu. Bahkan dulu mereka itu merasa bangga dan merasa hebat kalau mereka menggunakan gamis, menggunakan imamah. Ya tadi benar Ustaz Turmuzi itu, jadi santri jangan minder. Dulu orang-orang Barat merasa bangga karena dulu universitas terbaik di dunia adalah di Baghdad. Ada kisah kedua dari Khabar Niuban, namanya kabar dari Niuban. Apa? Ban baru. Niu artinya apa? Ban artinya apa? Niu. Dimana ada riwayat katanya bukan Niuban namanya, Yunan. Ada Niuban, ada Yunan. Bukan ayunan, Yunan. Apa? Yunan. Atau Niuban. Bib, namanya aneh, namanya juga kahin. Namanya juga kahin. Kisah ini diceritakan bahwasanya saat terjadi peristiwa-peristiwa yang rasa ngantuk, duduk, jangan sampai ditegur. Ketika kaum dapat peristiwa-peristiwa nih, bintang berjatuhan, kemudian istana Persia retak. Dikatakan annal qauma sa'aluhu indama kathura al-qadhfu bishuhub an sabab dzalik. Jadi kaum semua nanya-nanya, ini apa sih gerangan, sebab kenapa nih kok bintang-bintang ini berjatuhan? Berarti dari pertanyaan ini dianalisir bahwa peristiwa saat detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti yang cahaya begitu besar tersebut, yang sampai salah satu riwayat yang ikut membantu persalinan Nabi kita Sayyidina Muhammad mengatakan ini bintang kayak berjatuhan nih di depan saya. Nah ini ternyata dirasakan juga bukan hanya yang ada di areal saat lahirnya Rasulullah SAW, tapi ini dirasakan juga oleh semua wilayah. Artinya dimanapun berada tuh kayak bintang berjatuhan, cahaya begitu luas. Makanya mereka bertanya-tanya. Kemudian dijawablah oleh kahin Niuban, mengatakan fa akhbarahum bi anna sababahu tazayyudu mauludin di Makkah. Ini nih, sebab ini terjadi nih, ada peningkatan kelahiran anak bayi di kota Mekah. Kata siapa? Niuban. Niuban bilang, oh itu tuh kejadian-kejadian karena ada peningkatan kelahiran. Yartafi'u sya'nuhu wa yaghfiru al-asnam wa yukhmidu an-niran wa yamhu ibadatil awthan. Peningkatan kelahiran itulah yang menjadi sebab yartafi'u sya'nuhu, meningkatlah kualitas kelahiran
orang yang lahir di Mekah ini. Wa yuksirul asnam, kelahiran ini juga lah yang menyebabkan berhala-berhala itu juga hancur, rusak. Salah satu berhala wa yukhmidun niran, dan padamnya api sesembahan warga Persia yang dulu beragama Majusi, karena Majusi itu menyembah api. Wa yamhu ibadatul awthan, serta yang menghapuskan peribadatan terhadap berhala-berhala. Nah, akhirnya faqalu, mereka nanya, qad alimna bihadzal maulud, kata orang-orang ini, ya kami sudah tahu kelahiran tentang siapa yang kau sampaikan ini, kami tahu. Tuh lihat, qad alimna bihadzal maulud, artinya apa? Pengetahuan mereka tentang kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan satu hal baru gitu. Bukan satu hal yang mereka baru dapat informasi, kata orang Betawi, ujuk-ujuk. Tahu enggak ujuk-ujuk? Apa? Sudfah, baktatan. Tahu dapat, oh ada yang lahir nih. Enggak. Dia udah dapat informasinya. Bukan hanya dari kahin saja, bahkan dari beberapa agama yang insah ta'bir annahu dinan. Kalau kita katakan periwayatan menyebut agama ini tepat, mereka diinformasikan di kitab-kitab mereka bahwa akan lahir dari keturunan fulan, dari keturunan Bani Quraisy, Bani Hashim, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya mereka nggak kaget. Ini bukan informasi baru buat mereka. Makanya dijawab, qad alimna bihadzal maulud. Udah tahu, kami udah tahu tentang itu. Akhirnya apa? Fastasyaruhu fi qatlih. Fastasyaru fi qatlih. Akhirnya ini, berarti ini kalau bisa kita mau tarik sedikit, ini sepertinya yang nanya nih orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu tahu informasi, bahkan bukan cuma tahu, mereka itu sampai menitipkan keturunannya untuk stay di Madinah dalam rangka tujuan untuk memastikan informasi di kitab suci mereka. Bahkan mereka kirim juga orang-orang di Mekah untuk mengetahui dan mencari. Untuk apa mereka nitip anak di Madinah, nitip keturunan di Mekah? Fastasyaruhu fi qatlih. Ini orang-orang ini nih kepada si Kahin Niuban minta musyawarah izin untuk membunuhnya, membunuh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talabuhu an yurshidahum ila hilatin tusilu ila dzalik. Bukan cuma minta izin mau ngebunuh, tapi minta arahan ila hilatin, untuk bisa punya trik, punya tips, punya cara. Untuk apa? Tusilu ila dzalik, biar bisa sampai kepada pembunuhan manusia mulia Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kira-kira ini orang-orang Yahudi atau yang nanya sama Niuban, kira-kira orang baik orang jahat? Orang baik orang jahat. Jadi dia bukan cuma minta izin, tapi minta instruksi, Bu. Minta instruksi. Instruksikan kami untuk membunuh. Terus gimana caranya? Langkah-langkahnya ini apa? Strateginya gimana? Akhirnya lihat gimana sikapnya Niuban. Fa'aba wa nahahum 'anit tashaghul bidzalik. Ditolak, bahkan dilarang. Untuk nih orang nih pada nanya mau ngebunuh, minta cara gimana strateginya untuk ngebunuh manusia mulia tersebut. Fa akhbarahum anna ma qaddarallahu ta'ala kain. Luar biasanya dikasih tahu apa? Kata si Niuban ini, annama qaddarallah, apa yang Allah takdirkan itu kainun, itu sudah akan pasti terjadi. Maksudnya apa? Sudah akan pasti terjadi. Maksudnya ini ketetapan sudah jadi kehendak Allah, sudah jadi iradahnya Allah. Akan terjadi. Maksudnya apa? Mau dia ngebunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nggak akan pernah mampu untuk memadamkan dan tidak akan pernah berhasil upaya pembunuhannya tersebut. Makanya dikatakan fa'abawanahum, ditolak, mau ngapain, dilarang, nggak bakal manfaat dan nggak akan bisa. Sehebat apapun strategi yang disusun oleh Yahudi, dengan kecerdasannya mereka tetap tidak akan pernah mampu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena Yahudi ini terkenal salah satu bangsa yang memang memiliki kecerdasan. Nah, akhirnya ada seorang saintis melakukan penelitian. Kok bisa ya orang Yahudi itu punya kecerdasan di atas rata-rata? Nah, ternyata Yahudi itu dia punya pola kehidupannya agak unik. Pola kehidupannya agak unik. Dan ternyata keunikan itu memiliki garis yang sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh, orang Yahudi itu kalau makan buah itu bukan setelah makan, tapi makan buahnya sebelum makan. Kalau kita gimana? Cuci mulut pakai buah, pakai air, pakai buah. Kalau makan buahnya habis makan, itu vitamin di buah nggak keserap dalam perut. Tapi kalau makan buahnya sebelum makan, kalau sebelum makan berarti perutnya ada isi apa kosong? Isi apa kosong? Emang anak Enes pernah kosong perutnya? Karena makan siang, sebelum makan siang ada jajannya. Kayaknya perutnya nggak kosong-kosong. Mengantisipasi biar nggak masuk angin gitu. Ada lagi jawabannya. Jadi kalau keadaan perut kosong, masuk buah, itu buah bisa diserap secara maksimal, sehingga vitaminnya, seratnya itu betul-betul bisa diserap dengan maksimal. Dan berimbas makannya jadi nggak banyak. Makannya jadi nggak banyak. Tapi buat yang baca doa, kalau baca doa bareng setan kan makanya. Jadi makan baca doa, makan buah dulu, itu nanti perut akan terkondisikan dengan nutrisi vitamin yang ada, sehingga makannya tidak menjadi berat. Dan Ana pernah punya kawan saat di Mesir, kita diundang saat dia sudah mau pulang. Dia orang Prancis, cuman keturunan Aljazair, tapi gaya hidupnya sudah gaya Eropa. Kita masuk datang, mana sengaja nih diundang makan, ya nggak makan dong dari rumah, betul? Kita menghormati tuan rumah karena Jabal Khatir Da'bul Anbiya katanya. Niatnya begitu, paham nggak? Jadi Jabal Khatir itu apa? Nyenengin tuan rumah. Anda mau tanya, kalau tuan rumah ngelihat tamunya lahap, seneng nggak? Nafsu, seneng nggak? Seneng. Makanya kita kosongin perut. Namanya kan mahasiswa, duit pas-pasan. Udah tahu mau diundang, oh udah bismillah dah. Sarapan pagi, enggak mau sarapan. Diundang. Udah pikirannya, wah makanan zen ya kan. Nyata masuk, keluar dari satu piring gede. Isinya potongan jagung, sayur brokoli, wortel, terus pokoknya sayur-sayurannya. Ya Allah, ini pagi nggak sarapan lagi. Ini makan sayur doang nih. Urusannya habis makan mengembik nih. Udah ditaruh dulu, kita makan rame-rame itu. Kita pikir ini makanan utama. Pagi belum makan banyak. Nggak tahu ini babak pertama. Ngobrol, minum shahi, keluar. Nah ini dia makanan utama kita. Ya ilaha illallah. Udah penuh meja agung berarti. Baru keluar makanan kedua. Di situ baru dia punya makanan berat, ada karbohidratnya, ada kentang, kemudian ada proteinnya. Kemudian terakhir baru ditutup seperti puding. Nah, di situ Anda melihat satu budaya menarik.
dia mulai tadi dengan buah, ada potongan buahnya juga, ada potongan sayurnya. Nah ternyata ini merupakan satu budaya adat istiadat mereka. Makanya kalau ada istilah begini, orang barat setelah pasca kemajuan teknologi, ilmu informasi, ilmu pengetahuan mereka tuh dalam filsafat hidup mereka tuh banyak sebenarnya mengadopsi daripada kehidupan di negeri-negeri Islam yang saat dulu Islam menjadi negara atau kekuatan kebudayaan yang kuat yang sehingga memberikan pengaruh kepada kebudayaan-kebudayaan lain. Sehingga budaya Eropa tuh sebenarnya ada beberapa unsurnya, saya katakan nggak semua, tapi ada beberapa unsur. Mungkin salah satunya ini dalam konsep makan. Sehingga mereka nggak makan berat dulu sebelum makan tadi buah atau sayur, sehingga dia bisa memiliki pola kehidupan yang sehat. Makanya ada istilah begini, kalau orang barat mereka nggak fokus ke rasa, tapi fokus kepada kualitas gizi. Mereka dalam porsi makannya tuh nggak fokus ke rasa dan tidak fokus ke banyak, tapi fokus ke gizi. Kalau orang-orang yang ada di negeri Arab, ini Anda bicara orang-orang yang ada di negeri Arab, bukan budaya Islam ya. Orang-orang yang ada di negeri Arab, mereka itu nggak fokus ke rasa, nggak fokus ke gizi, tapi fokus ke banyak. Fokusnya ke banyak. Kalau gitu di sini kan tamis segini nih, kok dia nggak senampan, gede. Kalau makan, kalau kita kan biasanya potongan daging kan, ini nggak ontak-ontaknya di meja. Daging kambing kan gitu. Itu di beberapa terutama kayak negara-negara Emirat, negara-negara sultan-sultan dan dia fokusnya ke banyak, kerasa sama ke ke gizi tidak terlalu. Tapi ada beberapa negara Arab yang memang rasanya juga enak, tapi tidak dominan begitu. Kecuali kalau rasa enak tuh daerah-daerah Hadramut masih enak, Somalia masih enak tuh. Tapi yang lain-lain tuh, apalagi kayak daerah-daerah namanya India, Pakistan, bawangnya banyak, bisa makan acak-acak gitu, kebanyakan bawang tuh. Akhirnya udah, itu tadi kalau negeri apa? Negeri Eropa, negeri Barat, sama negeri daerah-daerah inilah, geser dikit tuh dari Eropa, geser dikit ke arah negeri-negeri Arab, India, Pakistan dan seterusnya. Nah, turun lagi ke Indonesia. Nah, kalau Indonesia apa? Hah? Semuanya? Enggak semua. Biasanya mentingin rasa, mau banyak dulu. Gizi mah enggak. Isi perut aja dimakan. Nah, ini kenapa kok bisa di kebudayaan Barat itu punya fokus ke gizi? Karena tadi dulu ada pertukaran kebudayaan. Jadi saat Renaissance terjadi di tahun 70-an, di mana bangsa Arab saat itu entah sebabnya apa, mereka membakar percetakan-percetakan, mereka melarang ilmu untuk dikembangkan. Yang padahal semula yang kita dengar dari imam besar saat itu, penemuan-penemuan itu begitu luar biasa dari segala segmen ilmu, sampai akhirnya menurunlah kualitas, justru menjadi titik balik meningkatnya kualitas kebudayaan Eropa. Yang sebelumnya kebudayaan Eropa juga menyedihkan. Anda pernah cerita kalau tidak salah, mungkin anak-anak lama ingat, dulu saking terbelakangnya kebudayaan Eropa itu, mereka sampai ada seorang raja baru menjadi raja, kemudian karena kemarahan dendam pribadinya, raja lama yang sudah mati, sudah dimakamkan, sudah dikuburkan, udah jadi tulang belulangnya digali lagi, disatukan, disusun kaki, tangan, kepala, badan, dipakein mahkota, duduk di kursi pesakitan, disidang sama hakim sama jaksa. Kira-kira pinter apa goblok? Tulang udah mati, masuk kubur digali lagi, ditaruh, disusun, dicantelin tangannya, kakinya, palanya. Anda bersalah, Anda telah melakukan kejahatan. Di belakang pakai tali, iya, palanya digangguin.
Geblek. Tuh Eropa pernah begitu tuh. Saya mau tanya, kira-kira tuh kebudayaan pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Goblok. Tulang ditanyain. Orang yang masih hidup aja kadang ditanya nggak bisa jawab. Apalagi udah nggak ada nyawa, betul? Artinya sampai sederajat itu tuh, saking terbelakangnya Eropa. Nah kenapa kok bisa Eropa bisa intolak? Dia bisa meningkat. Karena tadi di negeri Arab turun perhatian kepada ilmu, di negeri Barat meningkat. Buku-buku Arab tuh diterjemahin semua. Buku-buku Arab diterjemahkan. Ulama-ulama diambil kitabnya, diterjemahkan, mereka pelajari, mereka bahas, mereka kembangkan, sehingga ada pertukaran pengetahuan ilmu, sehingga negara-negara Barat memiliki itu. Bahkan dulu mereka itu merasa bangga dan merasa hebat kalau mereka menggunakan gamis, menggunakan imamah. Jadi benar Ustaz Turmuzi itu, jadi santri jangan minder. Dulu orang-orang Barat merasa bangga karena dulu universitas terbaik di dunia adalah di Baghdad. Sehingga di sana semua ilmu pengetahuan ada. Nah, ketika saat itu kebudayaan yang paling baik adalah kebudayaan Islam. Di universitas Islami, maka mereka bangga kalau ketemu sesama kawan yang mengucap Assalamualaikum. Sekarang, how are you? Wah, kayaknya udah bangga banget itu. Padahal makannya tempe. Merasa kayak bangga kalau udah ngomong Inggris tuh, merasa sudah berada dalam kebudayaan yang tinggi. Tapi bukan berarti anak ngelarang antum untuk paham bahasa Inggris, jangan. Tetap kuasai bahasa Inggris, kuasai bahasa Arab. Kenapa? Kadang terutama orang, misalnya Anda pernah dengar ketika Anda bertanya ke Syekh Said Faudah, waktu itu Anda punya intima fokus pengen belajar ilmu usuluddin, ilmu kalam. Nah, beliau katakan orang yang mau fokus ke ilmu usuluddin itu mesti kuasai bukan cuma ilmu bahasa Arab, dia mesti kuasai juga ilmu bahasa Inggris serta bahasa Jerman dan bahasa Itali. Kenapa tambahan Inggris, Jerman dan Itali? Karena banyak tokoh-tokoh orientalis yang melakukan penyerangan-penyerangan kepada ilmu usuluddin dengan kitab-kitab mereka, yang akhirnya itu perlu untuk ada jawaban dan bantahan. Jawaban bantahan itu nggak bisa kita baca lewat terjemah orang ke bahasa kita, ke bahasa Arab, karena penerjemahan dari bahasa lain ke bahasa kita terkadang tidak bisa mewakili makna secara total. Artinya apa? Mesti kuasai bahasa, tetapi kita punya ghirah, kita punya kecemburuan, kita punya kebanggaan terhadap agama, kita punya kebanggaan terhadap bahasa Arab, kita punya kebanggaan terhadap syiar-syiar Islam. Itu mesti ada, itu mesti ditunjukkan, itu mesti ditampakkan, itu mesti dijaga. Sebagaimana dulu mereka pernah berbangga-bangga diri dengan mengucap Assalamualaikum, mereka berbangga-bangga diri dengan menggunakan imamah, mereka berbangga diri menggunakan jubahnya, menggunakan gamisnya. Saat itu kenapa? Karena kebudayaan Islam saat itu menjadi satu acuan, satu kebudayaan maju, kebudayaan yang luar biasa, sehingga mereka melihat inilah kebudayaan yang baik. Seperti halnya saat ini mata kita terpelongo melihat kebudayaan Barat dengan segala kemajuan-kemajuannya. Artinya apa? Kita ini punya segalanya, cuman sayangnya kita jauh daripada apa yang membuat orang-orang dulu itu mendapatkan keistimewaan dan mendapatkan kemajuan. Ini kok jadi kesono-sono ya? Dari mana tadi deh? Hah? Dari mana? Makan mulu inget. Bukan makan ah. Nyambungnya bukan dari makan. Apa? Saudi. Yahudi. Oh iya, dari Yahudi. Betul. Yahudi bener nih, makan. Dari Yahudi betul. Iya. Nah, itu Yahudi ini ada penelitian belum lama. Penelitian ini kenapa sih bikin Yahudi itu pintar? Ternyata tadi karena dia punya pola makan ngikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ibu-ibu dari orang Yahudi ini waktu lagi ngandung anaknya tuh, itu mereka mengerjakan soal-soal matematik. Jadi soal-soal kimia, soal-soal sulit dia kerjain. Jadi mengajak merangsang si bayi dari sejak dini itu, dari dalam perut tuh udah diajak
mikir. Kalau kita di sini gimana? Jangankan sebelum lahir, udah lahir aja gak diajak mikir. Bagi ibu-ibu yang nggak sayang sama anaknya. Tapi kalau yang masukin ke pondok berarti disuruh mikir, betul? Betul? Nanti jangan mikir ente itu dibuang, bukan. Nanti mikir, bapak ibu nggak sayang kepada saya. Saya dibuang ke tengah-tengah hutan. Di dalam hutan tidak ada handphone. Ayah bapak tidak sayang kepada saya. Ente suzon tuh orang tua tuh. Justru karena sayang sama ente dimasukin ke pondok pesan. Berarti abah sayang atau tidak? Umi sayang atau tidak? Sayang. Minta maaf ente yang punya suzon sama orang tua. Kira-kira jelas atau tidak? Jangan. Jadi orang Yahudi itu dia ngerjain soal, dia mikir, kemudian dia mendengarkan musik-musik klasik. Nah, bicara soal musik klasik punya pengaruh terhadap otak, tapi ada yang lebih hebat mempengaruhi otak manusia, yaitu nagam qiraatul Quran. Jadi qiraatul Quran itu punya daya ta'zir a'zam bikatsir daripada musik-musik klasik. Akhirnya dengan pola tersebut dibuat satu penelitian sekian tahun begitu. Nah, ternyata inilah yang membuat orang-orang Yahudi tadi punya tingkat kualitas kecerdasan menurut hasil penelitian tadi di atas rata-rata. Makanya banyak penemuan-penemuan saat ini, kita bicara saat ini ya. Saat ini yaitu karena mereka-mereka Yahudi-Yahudi yang memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Nah, artinya apa? Sebenarnya kalau tadi kayak misalkan makan sebelum makan buah sebelum makan besar, kemudian untuk melakukan hal-hal yang positif saat seorang wanita hamil, itu semua bukannya informasi baru di kalangan Yahudi, di dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW juga ada. Tapi masalahnya orang Islamnya yang nggak kenal agamanya, orang Islamnya yang nggak ngejalanin sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya intinya apa yang Allah takdirkan, agama ini akan berjaya, agama ini akan menang, itu sudah jadi satu keniscayaan. Tinggal pertanyaannya nih, mengambil munasabat daripada kisah Niuban tadi, bagaimana kita nih mengambil peran? Ini dalam peran kemenangan yang Allah udah janjikan, kita nih perannya apa? Apakah kita menjadi bagian yang ikut menjadi dalam skenario kemenangan tersebut, atau kita hanya nonton dari luar, atau naudzubillah min dzalik, kita malah menjadi bagian musuh daripada apa yang Allah sudah janjikan dalam kemenangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.